Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kasus Sambo lagi ngehit lagi setelah kemudian Mabes Polri kemudian menyerahkan berkas tahap kedua kepada kejaksaan dan selanjutnya sidang itu akan digelar. Kasus Verdi Sambo sungguh-sungguh menarik perhatian publik sampai kemudian Presiden Jokowi meminta kepada kepolisian untuk membuka kasus Sambo itu seterang-terangnya. Dalam 2 pekan ke depan, kasus Sambo itu akan dibuka kepada publik sehingga pertanyaan-pertanyaan publik soal berbagai hal mungkin akan segera terjawab. Back to BDM, kali ini saya telah bersama dengan salah seorang kuasa hukum dari Verdi Sambo. Sosoknya menarik karena ini adalah sosok orang yang selama ini dikenal sebagai otak di balik perlawanan atau pemberantasan korupsi KPK. Dia bekerja di Biro Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Namanya adalah Rasamala Aritonang. Betul, Bang? Pernah bekerja di KPK? Betul, Mas Budiman. Selamat sore. Selamat. Dan memberantas korupsi dan mendampingi KPK ketika KPK kemudian diserang oleh kepolisian gitu? Iya, betul Mas Budiman. Saya 13 tahun di KPK. 13 tahun di KPK? Betul. Ya. Kok tiba-tiba kemudian menjadi kuasanya Verdi Sambo ini, gimana ceritanya? Ya, ceritanya begini Mas Budiman. Memang saya kan sudah selesai di KPK ya. Sudah selesai ya? Kena gusur ya? Iya, kena gusur. Gusur. Kemudian kalau buat saya kan hidup seperti orang naik sepeda, Mas Budiman. Jadi kalau kita tiba di, guru saya ini yang bilang sama saya, kalau kita tiba di satu tempat tujuan, ya kita nggak berhenti. Kalau orang naik sepeda ya jalan terus, cari tujuan yang baru. Nah pasca berhenti di KPK, memang kemudian saya memutuskan untuk aktivitasnya berbeda dengan teman-teman yang lain yang bergabung. Oh, tidak bergabung ke IM 57 betul, yang ke kepolisian? Betul. Saya tidak bergabung dengan teman-teman di kepolisian karena kebetulan saya sudah mengajar di satu kampus dan kemudian saya memutuskan juga bergabung dengan kantor hukum. Waktu itu ada Febri dan Donald yang sudah establish, sudah jalan duluan dengan kantor hukum Visi Law Office. Tapi ngomong kenapa nggak bergabung dengan 57 yang kemudian menjadi ASN di kepolisian? Ya, saya kira ini sih Mas Budiman, ini lebih pada pertimbangan profesional pribadi, aja ya? Profesional aja, dan memang sebelum di KPK juga saya memang sudah punya pengalaman di dunia advokat. Saya 5 tahun sudah lawyering sebelum di KPK. Okay. Jadi saya pikir saya punya pengalaman itu dan selepas dari KPK saya mau melanjutkan profesi saya itu sebagai seorang lawyer. Itu sih. Jadi kapok dengan KPK gitu ya? Oh enggak juga Mas Budiman. Di KPK kan kita mendedikasikan kemampuan kita untuk kita bicara bagaimana negara kita bisa berjalan lebih baik, bersih dari korupsi, kan itu gagasannya, dan saya pikir nilai-nilai itu sampai saat ini saya yakin teman-teman juga saya masih pegang nilai-nilai tersebut ya. Oke. Dari KPK kemudian tadi kan kemudian itu gimana ceritanya? Kemudian tiba-tiba Bang Mala kemudian ikut bergabung dalam kuasa hukumnya Verdi Sambo, kasus yang mungkin sekarang menjadi public enemy ya, karena memang menjengkelkan 2 bulan, kemudian tadi ada pembohongan publik, bikin skenario, dan kemudian orang sudah menghakimi dulu pada Verdi Sambo, dan kemudian Bang Mala mau bergabung. Apa sebetulnya dasar profesional judgement dari Bang Mala sebetulnya? Ya sebenarnya sih ini sudah cukup lama Mas Budiman, kami ditawari, saya dan Febri ini ada kawan lah datang menyampaikan bahwa dari tim Verdi Sambo. Kawan itu siapa sih sebenarnya kawan itu? Tim yang ada di. Timnya sudah ada duluan. Sudah ada duluan di sana. Kemudian meminta bantuan karena kasus ini jadi cukup kompleks karena ada beberapa situasi yang berkembang yang kemudian membutuhkan bantuan dari expert yang lain, lawyer yang lain begitu. Dan apa persis yang diminta bantuan sehingga Febri dan Bang Mala mau bergabung? Apa persis yang diminta? Kenapa Febri, kenapa Bang Mala? Khususnya dalam bidang hukum pidana. Mas Budiman, karena ini kan kasusnya kasus pidana, sebagian lawyer di sana mungkin melihat bahwa kami punya pengalaman di bidang hukum pidana. Saya sendiri sebelum bergabung di KPK, ketika saya masih berpraktek sebagai advokat, saya pernah menangani juga kasus pembunuhan 1 kali. Oh, pernah juga? Pengadilan Negeri Cibinong gitu. Jadi mungkin melihat track record itu, kemudian mereka melihat bahwa kontribusi kami di dalam tim mungkin bisa membantu. Kami cukup lama Mas Budiman mempertimbangkan itu, karena kami juga paham bagaimana situasinya. Ini kan kasus ini kan sebenarnya udah sempat kusut Mas Budiman. Sempat kusut ini kasus. Atau dibuat kusut ya? Ya mungkin dibuat kusut gitu kan. Sempat menjadi kusut lah. Sempat menjadi kusut. Nah dengan situasi itu memang jadi kompleks. Harusnya kan ini kasus sederhana aja. Setiap waktu kan kita mungkin di masyarakat melihat kasus-kasus pembunuhan dengan sederhana bisa diproses gitu. Tapi kasus ini karena sempat terjadi yang tadi, jadinya rumit gitu.
Nah, untuk kepentingan itu kemudian kami diminta, kami juga melihat bagaimana dinamika perkembangan. Ada temuan Komnas HAM, Komnas Perempuan. Kemudian juga kami lihat bahwa dalam perkembangannya kami minta ketemu langsung dengan Pak Ferdi Sambo, juga dengan Bu Putri kami menggali. Dan kami juga melakukan verifikasi terhadap beberapa dokumen yang diserahkan kepada kami berkas. Dan juga memang kami diskusi juga dengan beberapa ahli pidana. Dan dari situ kami kemudian baru bisa menarik satu poin bahwa kayaknya kita mesti masuk deh ini vape kalau memang ini harus masuk gitu. Tetapi sekali lagi keputusan untuk bisa bergabung mesti kita tegaskan di depan bahwa kalaupun kami mendampingi, kita harus dampingi secara objektif, proporsional, dan tentu saja kita juga minta kesediaan dari kedua mereka, baik Bu Putri maupun Pak Sambo, bahwa akan terbuka menyampaikan fakta yang sebenarnya dan harus kooperatif untuk menjalani proses pemeriksaan ini. Itu yang sudah kami dapat di depan sebelum kami Berapa kali ketemu dengan Ferdi menjadi Sambo? kuasa. Dua kali. 2 kali. Artinya Ferdi sudah menceritakan apa yang sebetulnya terjadi versi dia. Ya, tentu dia sudah ceritakan versi dia. Begitu juga setelah itu kami bertemu dengan Bu Putri juga menjelaskan secara lengkap apa yang perspektif yang dia tahu soal fakta-fakta yang dialami tentunya. Karena publik kan udah terlanjur bahwa Ferdi ini ngatur skenario dan kadang bohong gitu. Ketika Bang Mala ketemu dengan Ferdi, bagaimana Anda bisa yakin bahwa pengakuan-pengakuan itu sudah terbuka sesuai dengan fakta yang ada gitu? Ya kalau dari sisi kami kan Mas Budiman, pertama kan kami dapat informasi dari klien, dari Pak Ferdi. Kemudian kami mendapat informasi dari Bu Putri. Kemudian kami juga menerima mungkin informasi bagaimana perkembangan perkara ini dari saksi-saksi yang lainnya, maksudnya terdakwa yang lainnya gitu. Dan kemudian kami mencocokkan dari bukti yang ada, berkas yang ada, dan kemudian dari situ sementara kami verifikasi bahwa kasus ini sebenarnya harusnya ada ruang juga bagi kedua terdakwa kalau nanti masuk pengadilan untuk mendapatkan kesempatan membela diri secara optimal. Itu sih lebih ke sana kerangkanya. Tapi apa sih pengakuan atau keterangan yang telah diberikan Sambo kepada kuasa hukumnya? Apa persis yang terjadi dalam versinya Sambo itu sendiri? Yang pertama yang sudah dia akui, Mas Budiman, itu soal katakanlah skenario ya. Skenario? Yang waktu itu sudah terungkap. Nah itu memang sudah dia buka. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya pada kesempatan pemeriksaan, beliau juga sudah mencoba kooperatif. Salah satunya adalah dengan mendorong pelaku lainnya yang menjadi pelaku lainnya yang diduga, yaitu Kuat Ma'ruf misalnya, untuk sama-sama membuka fakta yang sebenarnya. Waktu itu Pak Ferdi misalnya, karena Kuat Ma'ruf ini kan sudah lama Mas Budiman ikut sama Pak Sambo, sehingga ketika itu dia masih memegang informasi atau menyampaikan fakta seperti skenario, katakanlah begitu. Sampai kemudian Pak Sambo bilang dia sempat menghubungi dan bilang, saya sudah buka, kamu buka saja gitu. Kamu buka saja apa adanya. Sejak itu kemudian Pak Kuat kemudian bisa membuka informasi itu. Artinya bahwa keinginan Pak Sambo setelah peristiwa ini mulai diungkap secara terbuka itu memang sudah ditunjukkan lewat tadi upaya untuk sama-sama membuka fakta ini dengan lebih dengan sebenarnya gitu. Artinya bahwa ketika Bang Mala ketemu dengan Sambo itu sudah membuka seterang-terangnya versi dia. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, tentu saja itu dalam batas pengetahuan dia ya. Iya, dalam batas pengetahuan dia. Karena nanti kan prosesnya tetap keterangan yang didapatkan dari dia akan dikonfirmasi di ke saksi-saksi lain dan dilihat mana yang paling meyakinkan dari semua keterangan yang ada. Oke. Dari conversation antara kuasa hukum dengan Pak Sambo, terungkap nggak sih kenapa dia kemudian membuat skenario polisi, tembak polisi, dan lain sebagainya? Sebenarnya begini, beliau tuh kan hanya menyampaikan, ini Mas Budiman mesti kita bagi nih 3 fase. Fase pertama memang fase yang terjadi peristiwa di Magelang yang kemudian menurut informasi dari beliau dan juga Bu Putri ini yang men-trigger terjadinya peristiwa di tanggal 7. Oke, Putri dan Sambo sama minimal pengakuan kepada kuasa hukum bahwa ini yang men-trigger terjadinya kasus kejadian. Tanggal 7. Kemudian setelah tanggal 7 post factum, jadi setelah terjadinya peristiwa penembakan tersebut, kemudian muncullah skenario itu. Sebenarnya kalau kita lihat memang dari informasi Pak Sambo sendiri,
beliau ketika terjadi penembakan itu dia dalam situasi yang panik. Jadi beliau dalam situasi yang panik. Kemudian karena beliau punya pengalaman sebagai seorang penyidik, yang terlintas adalah pengetahuannya dia sebagai seorang penyidik. Bagaimana kemudian menangani perkara itu. Sampai kemudian timbullah skenario itu setelah penembakan terjadi di tanggal 7 itu. Gitu. Jadi paniknya itu setelah terjadi penembakan. Iya. Jadi beliau itu, ini informasi dari Iya, beliau, iya. bahwa ketika terjadi peristiwa tersebut, baru kemudian beliau berpikir, ini bagaimana ini situasi ini, karena beliau berpikir bahwa beliau harus setelah tindakan penembakan yang dilakukan itu, beliau berpikir bagaimana mengatasinya, mencari jalan keluarnya. Itulah yang difikirkan oleh beliau. Gitu. Nah, dengan pengetahuan dia sebagai seorang berpengalaman sebagai reserse, ya mungkin terlintas di dalam pikirannya. Gitu. Wah, kayaknya saya harus bertindak ini. Tapi lebih detail nanti kita mesti sampaikan itu, buktikan di pengadilan lah. Tapi gini, banyak orang yang juga kemudian bertanya-tanya ya, atau kenapa sih kemudian katakanlah peristiwa pembunuhan ya terhadap Yosua itu harus dilakukan di rumahnya Sambo sendiri? Ya, saya kira gini Mas Budiman, ini saya minta maaf, saya agak terbatas karena sebagian substansi memang supaya kita tidak mendahului proses di persidangan. Enggak, minimal dari pengakuan Sambo kalau kemudian Sambo bercerita kepada Bang Mala, karena banyak publik yang bertanya-tanya kenapa sih seorang jenderal kemudian melakukan upaya pembelaan terhadap harkat diri, harkat keluarga kemudian dilakukan di dalam rumah. Bahasa beliau itu sederhana Mas Budiman, beliau hanya menyampaikan bahwa saya sangat emosional pada saat itu. Sehingga memang tidak terpikir bahwa saya harus buat begini begitu. Jadi apa yang terlintas pada saat itu dalam keadaan yang sangat emosional itulah yang dilakukannya gitu, Mas Budiman. Tapi tentu detail soal fakta ini siapa yang melakukan peran-peran masing-masing dan bagaimana kemudian pertanggungjawabannya itu tentu masih harus kita verifikasi nanti dalam pemeriksaan di pengadilan lah. Gitu. Tapi dalam pengakuan kepada Bang Mala minimal lewat sebagai kuasa hukum, beliaunya juga ikut dalam penembakan itu? Enggak. Kalau ke kami disampaikan bahwa beliau tidak ikut menembak. Tidak ikut menembak. Yang menembak adalah Barada Eliezer. Ya, saya pikir itu nanti kita akan sampaikan fakta itu di persidangan. Enggak, artinya bahwa tapi secara prinsip beliau mengatakan bahwa beliau tidak ikut menembak. Itu tidak yang ikut menembak. Tetapi dia memerintahkan. Saya kira nanti detail ininya kalau boleh Mas Budiman. Iya. Nanti biar di fakta persidangan, karena saya tidak mau juga mendahului proses, kan sekali lagi kita mau membantu hakim nanti dalam proses pemeriksaan ini dia bisa berpikir secara jernih, tidak ada pihak kemudian yang menarik perspektifnya ke kanan atau ke kiri. Biarkanlah nanti melalui fakta-fakta yang ada pada kita dari sisi pembela, penasihat hukum, juga dari sisi nanti penuntut menyampaikan sesuai dengan tuntutannya. Biarlah hakim nanti yang menilai pada persidangan nanti di antara dua kepentingan itu, Mas Budiman. Tapi artinya bahwa yang disampaikan kepada Bang Mala sebagai kuasa hukum adalah dia tidak ikut dalam penembakan. Itu yang dia sampaikan dengan tegas kepada saya, juga disaksikan juga Febri juga ada, bahwa Pak Ferdi Sambo dia tidak ikut melakukan penembakan, itu yang disampaikan. Ada keterangan lain nggak yang disampaikan oleh Ferdi Sambo? Saya kira kalau detail ininya kan nanti di fakta misalnya Mas Budiman, ini kan terjadi penembakannya juga disaksikan yang lain kan. Ada saksi yang lain dan ini saksi-saksi ini kan nanti akan menyampaikan keterangan di persidangan nantinya. Nah, nanti kita bisa konfirmasi apakah yang dinyatakan oleh Pak Sambo benar begitu adanya pada saat penembakan, siapa yang menembakkan. Di situ ada Kuat misalnya, ada Ricky juga, kemudian juga mungkin saksi-saksi lain bisa memberikan keterangan soal itu nanti. Jadi memang ada masih. Kalau bagaimana menanggapi Bang Mala menanggapi kasusnya Eliezer yang mungkin dianggap sekarang menjadi justice kolaborator yang membuka kemudian bahwa dia menjalankan atas perintah gitu sebetulnya, atas perintah dari Ferdi Sambo. Saya kira dari sisi, tapi ini mungkin lebih tepat pertanyaan ini ditujukan kepada lawyernya Richard, Mas Budiman. Ya. Tapi pada prinsipnya bahwa semua keterangan saksi-saksi, termasuk terdakwa yang juga menjadi saksi, itu harus disampaikan sesuai fakta. Karena tidak mungkin lagi kita menyampaikan informasi yang kita kita fabricated, misalnya kita buat sendiri, kita manipulasi. Karena nanti ada mekanisme konfrontasi di antara saksi, kan itu akan sulit lah kalau kemudian yang disampaikan adalah informasi yang tidak sebenarnya.
Artinya kalau sementara itu yang disampaikan oleh Richard, ya itu tentu dari sisi Richard, Hadiah ya. ya itu sisi Richard, tentu dia harus bisa membuktikan itu nanti di persidangan, begitu juga dari sisi kami. Kira-kira begitu Mas Budiman. Dalam conversation antara Bang Mala atau kuasa hukum dengan Sambo, cerita lebih lanjut nggak sih apa setelah yang dilakukan oleh Sambo setelah terjadinya penembakan seperti itu? Di apa yang disampaikan ke kami Mas Budiman, saya hanya bisa menangkap bahwa dari rangkaian peristiwa itu setelah beliau mendapat informasi dari istrinya, Bu Putri, beliau dalam keadaan yang sangat emosional, kalut, dan itu berjalan cukup panjang. Jadi setelah peristiwa penembakan itu juga dia panik, dan kemudian dalam proses selanjutnya juga dia dalam keadaan yang secara mentalitas dia tidak cukup tenang gitu untuk mengambil keputusan. Itu saja yang saya bisa tangkap dari informasi yang disampaikan oleh Pak Sambo gitu. Termasuk juga kemudian apakah dia kemudian sebagai perwira tinggi polisi berbintang 2 dia lapor kepada Kapolri, itu disampaikan juga nggak kepada Bang Mala? Ya, diinformasikan. Memang beliau menyampaikan, bahwa sempat juga menyampaikan ke menginformasikan kepada Pak Kapolri. Dalam cerita skenario yang pertama? Saya detailnya, saya hanya mendapat informasi Mas Budiman bahwa beliau sempat bertemu dengan Pak Kapolri gitu dan menyampaikan, menceritakan. Gitu. Dan ceritanya apa nggak diketahui? Saya nggak tanya lebih jauh Mas Budiman. Dalam bayangan dari Bang Mala, apakah kemudian juga selain saksi-saksi yang sudah ada juga akan ada menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dalam pembelaan terhadap Verdi Sambo? Saya kira itu yang sekarang sedang kami siapkan, Mas Budiman. Jadi kami sedang siapkan juga tentu dalam kacamata kami sebagai penasihat hukum, kan ini mewakili kepentingan klien tentu saja. Di sisi sebelah sana, di seberang, itu kan penuntut umum mewakili kepentingan korban dan publik. Dari sisi penuntut umum tentu akan membuktikan apa yang didakwakan dan yang dituntut. Dari sisi kami tentunya menyampaikan apa yang bisa meringankan dari sisi Pak Ferdi Sambo gitu. Termasuk di dalamnya saksi-saksi yang meringankan dan bukti-bukti lain yang memang sekarang masih coba kami kumpulkan. Gitu. Saksi yang meringankan itu misalnya siapa? Ya misalnya saksi yang mengenal Pak Sambo misalnya, Mas Budiman. Tapi secara detail ini karena kaitan dengan pembelaan kami tentu nanti tidak bisa kami buka seluruhnya Mas Budiman karena kan ini nanti harus. Tapi saksi yang meringankan itu akan memberikan keterangan apa? Misalnya soal profil Pak Sambo, bagaimana sebenarnya Pak Sambo secara personal, tipikal individualnya misalnya. Apakah dia orang yang cukup tenang atau dia orang yang bagaimana? Kemudian saksi lain misalnya, misalnya keterangan ahli, karena ini kaitannya juga dengan di dalam pidana, Mas Budiman, yang dinilai bukan hanya soal perbuatan bahwa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam delik, di dalam ketentuan undang-undang pidana, tetapi juga soal pertanggungjawaban. Di dalamnya ada kesalahan. Kesalahan itu sangat berkaitan dengan kondisi kejiwaan. Jadi kalau kita mau bicara kondisi pembunuhan berencana, di dalamnya ada kriteria bahwa rencana itu dibuat dalam keadaan tenang misalnya. Maka untuk kepentingan itu dibutuhkan keahlian misalnya dari seorang psikolog untuk melakukan assessment, penilaian. Itu bagian dari bukti Mas Budiman. Dia kan disangka dengan 340 ya. Betul. Pembunuhan berencana dan kemudian 338 ya. Betul. Nah, dari fakta atau data yang sudah didapat oleh Bang Mala, itu perencanaannya terjadinya di mana sih? Apa yang? Perencanaan pembunuhan. Saya kira kalau justru itu yang nanti akan kita uji kan, Mas Budiman. Kan kita harus dengar dulu ini. Dakwaan dari jaksa penuntut umum terkait dengan 340, di bagian mana dari rangkaian peristiwa itu. Kalau kita bicara kausalitas ini Mas Budiman, dari mulai adanya korban, siapa yang menimbulkan adanya korban, dan bagaimana rangkaian peristiwa sampai timbul adanya korban ini, itu nanti yang kita nilai. Tapi itu kepentingannya pada kepentingan penuntut umum. Nah dari sisi kami nanti justru men-challenge dari penuntut umum, gitu. Dari sisi penasihat hukum. Tentu juga apa yang kita challenge harus kita sampaikan lewat bukti-bukti tentunya, gitu. Oke. Banyak orang yang juga kemudian berasumsi bahwa kekuasaan Sambo itu begitu kuat ketika dia memegang sebagai kepala divisi Propam dan kemudian juga kepala Satgasus. Sehingga itulah yang membuat dia begitu percaya diri termasuk juga kemudian melakukan skenario dan rekayasa
dalam kasus pembunuhan, informasi yang diterima Bang Mala gimana? Apakah memang tertangkap kesan itu? Dia memegang kartu truf sebetulnya. Saya pikir sih kalau sekarang Mas Budiman, kami ini kan memang fokus saja pada kasus pembunuhan ya, yang dituduhkan kepada beliau. Itu fokus utama kami, Mas Budiman. Dan situasinya sekarang kalau kita lihat bagaimana beliau sudah menjalani proses ini, paling tidak kita bisa lihat bahwa beliau sudah ditahan, beliau menjalani pelimpahan tadi, hari ini menjalani pelimpahan dengan cara yang kita bisa lihat itu kooperatif gitu. Dan hari ini beliau menyampaikan pernyataan soal penyesalan beliau bertindak begitu emosional, dan apa yang dilakukan disampaikan ini kaitan dengan istrinya. Itu bagian-bagian yang menurut saya justru mencerminkan, merefleksikan bahwa apa yang diasumsikan tadi justru tidak benar. Karena kalau misalnya dibilang bahwa dia masih punya power, dia masih punya kekuatan, faktanya hari ini beliau ada di tahanan dan siap untuk didakwa untuk tuduhan ancaman 340, ancaman paling berat hukuman mati. Dan jangan lupa bukan cuma beliau yang diancam, ada istrinya juga yang diancam, Mas Budiman. Yang bisa jadi ini mesti dibuktikan apakah benar Bu Putri sebagai istri beliau juga yang betul-betul berperan dan terlibat dalam peristiwa ini. Karena jangan sampai kemudian dengan adanya stereotip di masyarakat dengan begitu luasnya perspektif publik negatif terhadap beliau ini, kemudian ruang yang bersangkutan sebagai warga negara itu jadi hilang untuk bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Tapi kan Bang Malanya pegang dua kasus ya, kasusnya betul. Sambo dan kasusnya Bu Putri ya. Betul, Dan sementara dua-duanya iya. juga dijerat dengan pasal yang sama ya, Betul. 340 dan 338. Betul, Mas Budiman. Memang dari conversation antara dua pihak ini memang ada perencanaan oleh dua orang itu ya. Saya kira justru itu yang nanti itu yang masih jadi dari apa yang kami lihat sementara ya Mas Budiman, dari fakta yang disajikan kepada kami. Justru itu yang nanti mau kita challenge, apakah benar ada ketentuan kondisi perencanaan itu, terutama untuk Bu Putri gitu. Nah, makanya Mas Budiman ini dengan ancaman yang begitu berat, hukuman mati ini ancamannya, maka pemeriksaan harus betul-betul dilakukan secara akuntabel. Kita harus hati-hati betul, harus akuntabel. Hakim harus imparsial, dia tidak boleh dia sudah ada asumsi lebih dulu gitu sebelum dia melakukan pemeriksaan. Tapi saya dengar banyak hakim-hakimnya takut gitu, menghindari kalau bisa menghindari kasus panas ini. Justru itu yang kami khawatiri, Mas Budiman. Jujur saja, dengan rumitnya kasus ini dan setelah terjadinya peristiwa yang tadi kita sebut sebagai skenario terungkap dan seterusnya, orang semua takut untuk mendampingi kasus ini kan, Mas Budiman. Pada saat yang sama, misalnya kami harus keliling mencari ahli juga, banyak ahli yang kemudian menolak untuk hadir menyampaikan keterangan. Menolak? Ya menolak, Mas Budiman. Jadi hampir pasti bahwa kasus ini kalau kita tidak memberikan ruang yang cukup untuk mereka melakukan pembelaan, maka pembelaan terhadap diri mereka adalah pembelaan yang paling minimum. Dan ini dalam konstruksi sistem peradilan ini berbahaya karena kebenaran didapat oleh hakim lewat proses cross eksaminasi, pengujian dari dua kutub tadi antara jaksa dengan penasihat hukum dengan terdakwa. Jadi banyak saksi-saksi yang sudah dihubungi oleh kuasa hukumnya Sambo juga tidak berani memberikan kesaksian ahli ahli di depan pengadilan. Iya, kami sudah keliling Mas Budiman ke beberapa tempat gitu untuk bertemu beberapa ahli, khususnya ahli saya nggak usah sebut lah ahli apa. Tetapi mereka kemudian menolak. Tapi kami memahami kenapa mereka menolak, karena situasi kasus ini memang keadaannya begini. Dan semua orang begitu khawatir dengan tekanan publik, dengan stereotip di masyarakat gitu. Jadi mungkin mereka menghindari itu gitu. Tetapi dengan kondisi seperti itu justru berbahaya untuk menghadirkan sistem mekanisme pemeriksaan yang balance, yang berimbang di antara dua sisi tadi. Dan sebenarnya itu juga bagian yang saya bicara dengan Febri. Salah satu kepentingan kita menangani kasus ini adalah dari yang kusut tadi, Mas Budiman, untuk coba bagaimana kita pelan-pelan coba meluruskan, mengembalikan lagi ke track. Makanya setelah kami bergabung, setelah kami dapat komitmen dari Bu Putri dan Pak Sambo bahwa kita mesti kooperatif dulu di awal. Ayo kita kooperatif. Ibu, Pak Sambo, semua kita minta dan kita harus setuju bahwa semua harus diperlakukan sama dalam proses ini. Mereka setuju untuk itu. Nanti kita buka di pengadilan sesuai fakta, mereka setuju untuk itu.
Banyak ahli yang takut itu karena berhadapan dengan opini publik, atau orang juga takut memegang perkara ini karena memang Sambo ini masih punya power yang luar biasa. Ya, saya sih tidak tahu, Mas Budiman, di bagian mana mereka khawatirnya, tapi saya sih lebih melihat bahwa eh, opini publik yang sudah begitu luas, memang itu kemungkinan sangat mempengaruhi lah. Ya paling sederhana aja, misalnya ada pengacara senior aja dia harus mempertimbangkan dan akhirnya tidak jadi menangani dalam kasus ini karena pertimbangan yang situasi yang dilihat di Justru hadapannya. itu juga menjadi menarik karena seorang pengacara senior kemudian juga sudah hampir dan menandatangani kontrak kemudian mundur berhadapan dengan apapun alasannya gitu. Tapi malah dan Febri malah ingin mendampingi. Sebetulnya pertimbangan yang paling mendasar apa? Justru karena kami lihat yang tadi itu Mas Budiman, bahwa kasus ini sudah sempat kusut. Sementara setelah kami lihat berkasnya, kami ketemu Pak Sambo, kami ketemu dengan Bu Putri, kami juga lihat beberapa keterangan dari terdakwa lain, dan ditambah lagi ada rekomendasi yang disampaikan, temuan dari Komnas HAM. Maka kami lihat bahwa kasus ini berbahaya kalau kemudian tidak ada yang mau mendampingi, tidak ada yang mau melakukan pembelaan terhadap yang bersangkutan. Sementara ancaman yang diajukan, yang didakwakan itu ancaman yang sangat serius, hukuman mati nggak tanggung-tanggung, Mas Budiman. Gitu. Itu Bang Mala tidak mengkhawatirkan image bahwa Anda sebagai militan KPK memberantas korupsi sekarang bersedia mendampingi belum terbukti tapi dugaan orang yang melakukan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice dan lain sebagainya. Justru saya pikir kalau saya sebelumnya bekerja di bidang pemberantasan korupsi dan saya all out di sana, dan hari ini tentu saya sebagai seorang advokat, Mas Budiman, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pilihan profesional kami, dan ketika kami memutuskan menjadi advokat, juga kami punya tanggung jawab profesional. Artinya ketika kami memutuskan ada orang datang meminta bantuan, dan kami menilai, menganalisa dari apa yang disajikan ke hadapan kami bahwa dalam pandangan kami kasus ini layak untuk diberikan bantuan, justru kami harus jalan dalam posisi itu. Justru menurut saya pribadi agak ini juga agak tidak fair juga kalau kemudian jadi advokat hanya karena bahwa titik berdiri kita tidak populis berhadapan dengan publik, padahal kita tahu di situ seharusnya ada proses yang harusnya bisa diberikan kepada mereka yang meminta bantuan kepada kita. Tetapi kita menolak hanya karena kemudian posisi kita berhadapan dengan publik misalnya begitu. Saya kira itu justru tidak fair, justru harus dibalik kacamatanya. Sekali lagi prinsipnya Mas Budiman, di depan kami selalu bilang bahwa jangan harapkan kami untuk melakukan pembelaan yang membabi buta, karena kami hanya mau mengajak kepada mereka yang ada di dalam pusaran kasus ini untuk sama-sama membawa proses ini ke pengadilan, kita menyerahkannya kepada hakim, kita membuktikannya dengan cara-cara sistem hukum yang ada, sehingga kita boleh dilihat sebagai masyarakat dan yang beradab. Kan cara kita begitu, Mas Budiman. Kan kita tidak menyelesaikan konflik kita di luar, kan? Berantem di luar, tetapi dalam konteks masyarakat beradab kan kita menyerahkannya kepada hakim, kita meyakini bahwa kepentingan publik dititipkan lewat penuntut umum, terdakwa diberi kesempatan untuk membela dirinya, dari sana kemudian hakim harus membuat putusan konkret soal dua konflik kepentingan tadi. Begitu secara sistem hukum kita bekerja, Mas Budiman. Bang Mala termasuk yang ikut yang menggugat pemecatan Sambo ke PT UN? Belum, kan itu belum digugat ya. Ya belum, tapi akan ada rencana juga menggugat itu. Saya kira belum sampai sejauh itu pembicaranya, Mas Budiman. Ini kan keputusan presidennya juga baru diterima, saya pikir juga masih dibaca, masih dicermati gitu. Tapi akan ada rencana menggugat itu? Saya kira belum ada rencana ke sana sih. Belum ini ada masih kita pelajari lebih dulu lah. Oke. Tapi gimana respon Sambo ya ketika kemudian banyak sekali kemudian perwira-perwira polisi, anggota-anggota polisi yang kemudian menjadi korban karena memang menjalankan skenario dari Sambo? Saya pikir Pak Sambo, Mas Budiman, ini memang berulang kali sudah menyampaikan, dan itu disampaikan juga kepada media di depan publik, penyesalannya soal peristiwa itu, skenario itu yang kemudian melibatkan begitu banyak perwira-perwira dan juga anggota di kepolisian.
dan beliau sendiri dalam satu pernyataannya itu menyampaikan bahwa mereka semua sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab saya secara individual begitu, mengambil tanggung jawab itu sudah secara luas disampaikan Mas Budiman soal itu, dan sudah beberapa kali juga disampaikan. Artinya apa? Artinya bahwa dia men-take over semua tanggung jawab yang sekarang kemudian orang itu harus menjadi korban, atau gimana? Pernyataan itu. Ya, dari pernyataan beliau Mas Budiman itu disampaikan bahwa seharusnya perwira-perwira yang memang tidak ada kaitannya dengan ini tidak perlu dijatuhi sanksi. Itu yang disampaikan beliau secara tegas itu waktu di sidang etik juga disampaikan. Karena beliau menyatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya dan saya yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Kalau untuk bicara soal setelah terungkap itu ya, soal skenario penanganan perkara di tahap awal itu. Tapi sampai sekarang kan kemudian juga masih banyak orang-orang yang kemudian polisi-polisi yang kemudian dipecat, didemosi dan lain sebagainya. Respon Sambo gimana? Ya tentu beliau prihatin dengan situasi itu Mas Budiman. Tetapi kan sekali lagi dalam proses ini kan kewenangan itu sepenuhnya ada di kepolisian tentunya. Bahwa beliau sudah menyampaikan penyesalannya, keprihatinannya, dan menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak terlibat dan itu jadi tanggung jawab dia. Tetapi kan dalam proses ini maka kewenangan itu kan sepenuhnya tetap ada di pihak kepolisian ya, Mas Budiman. Gitu. Tapi bukankah juga ada kredo yang mengatakan tidak ada anak buah yang salah adalah komandannya sebetulnya. Ya justru itu Mas Budiman, makanya kan dalam situasi kemarin itu jelas ketika sidang etik itu beliau kan menyampaikan permohonan maaf kan. Menyampaikan permohonan maaf, penyesalannya, juga menyampaikan bahwa seharusnya peristiwa itu tidak perlu terjadi dan dia yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Kalau soal peristiwa penanganan perkara yang di awal itu. Kalau nanti dalam persidangan itu kan ada RR, ada Kuat, ada lain sebagainya. Apakah dia juga akan men-take over semua tanggung jawab pidana? Kalaulah itu ada dalam kasus, karena kan semua berbuat atas perintah dari Sambo. Iya Mas Budiman, tapi sekali lagi ini materi persidangan Mas Budiman, nanti kita sajikan faktanya pada persidangan ya. Tetapi secara prinsip hari ini juga beliau menyatakan bahwa betul-betul menyesal bahwa peristiwa itu harus terjadi karena begitu emosionalnya beliau. Dan bahwa terdakwa lainnya misalnya Kuat, Bu Putri, Kuat, dan kemudian terdakwa yang lain misalnya, beliau juga melihat bahwa harusnya tidak perlu mereka itu dipidana dalam prosesnya. Betul. Karena pada dasarnya peristiwa ini terjadi semata-mata karena begitu emosionalnya beliau. Dalam sistem hukum pidana kita, mungkin nggak kemudian nanti Sambo mengambil alih semua tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab dia? Seperti saya sampaikan tadi Mas Budiman, di sistem pidana kita ini kan yang dibuktikan bukan hanya bagaimana perbuatan atau peristiwa itu terjadi, tetapi dari peristiwa itu kemudian harus dinilai siapa-siapa yang dianggap melakukan perbuatan itu, kemudian harus dinilai seberapa besar peran kesalahan dari masing-masing pelaku dalam peristiwa tersebut. Artinya kalau dalam peristiwa tersebut kemudian ditemukan ada pelaku-pelaku yang memang tidak berkontribusi sama sekali dalam terjadinya tindak pidana, maka dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu kerangka hukum pidana kan bekerjanya begitu. Jadi hakim akan menilai apa perbuatannya, siapa yang melakukan, apakah yang dilakukan oleh si X misalnya itu bisa bisa diletakkan pencelaan terhadap dirinya, dan seberapa besar pemidanaan harus dijatuhkan terhadap dirinya. Pemidanaan di sini terkait dengan 0 sampai dengan yang paling tinggi. Kalau 340 berarti dia hukuman mati paling tinggi. Iya, tapi dalam kembali lagi dalam prakteknya nanti, artinya kalau memang Sambo mengakui bahwa itu semua skenario lalu perintah itu karena dia, apakah dia juga dalam persidangan nanti akan men-take over semuanya, bahwa itu semuanya tanggung jawab dari dia sebagai orang yang mengarsiteki, dan kemudian membebaskan saja orang-orang yang kemudian juga sebenarnya tidak ataupun menjalankan tindakan karena perintah dari dia. Kalau dalam hukum pidana kita Mas Budiman, satu keterangan saksi atau satu terdakwa saja itu belum cukup. Jadi pada dasarnya nanti harus dibuktikan lewat alat bukti yang lain, termasuk lebih dari satu orang saksi keterangan soal itu. Nah itu yang nanti harus kita lihatlah fakta itu nanti di persidangan gitu. Jadi
hanya Pak Sambo saja tentu tidak cukup. Nanti tentu ada fakta lain yang dikonfirmasi lewat bukti-bukti yang lain. Ada alat bukti, ada keterangan saksi, ada ahli, ada bukti-bukti yang lain. Nah, nanti itulah yang harus harus disajikan secara lengkap, secara utuh. Makanya penting sekali Mas Budiman supaya proses pemeriksaan ini berjalan akuntabel. Jadi memang hakim itu harus diberikan ruang yang bebas untuk dia bisa menilai. Jangan sampai kemudian di depan sebelum dia melakukan pemeriksaan dia sudah berangkat dengan satu hipotesa lebih dulu atau asumsi lebih dulu. Gitu. Dan dalam kesempatan itu kan memang sebenarnya untuk korban dan untuk masyarakat itu kan sebenarnya dia sudah menitipkan kepentingannya kepada penuntut umum. Nanti penuntut umum harusnya optimal untuk membuktikan dakwaannya. Pada saat bersamaan nanti penasihat hukum bersama terdakwa nanti juga melakukan pembelaan di dua titik itulah nanti hakim memutuskan soal tadi. Tindak pidananya, pertanggungjawaban pidananya, dan pemidanaannya, Mas Budiman. Dan Sambo nanti juga akan melakukan pembelaan sendiri? Ya, tentu Mas Budiman. Karena nanti selain penasihat hukum menyampaikan pembelaannya secara personal, nanti terdakwa juga masing-masing diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan, menyampaikan pembelaannya di depan persidangan itu. Banyak orang yang juga punya asumsi atau punya spekulasi Sambo sebagai mantan sebagai Kadif Propam pada waktu itu dan juga sebagai Ketua Satgasus pada waktu itu banyak mempunyai juga truf-truf yang menyangkut sejumlah jenderal-jenderal polisi yang itu dijadikan bargaining power untuk kemudian meringankan hukuman atau melakukan apa saja dan itu berpotensi juga berpeluang juga dibuka di persidangan. Saya kira kalau itu Mas Budiman, karena ini memang fokus kami sekali lagi Mas Budiman ini pada kasus yang termuat di dalam dakwaan. Ini kaitan dengan kasus pembunuhan, apa yang terjadi di 3 peristiwa yang tadi kami sampaikan, peristiwa di Magelang, peristiwa di Saguling, Duren 3, dan setelahnya itu kami fokus pada peristiwa material yang ada di 3 peristiwa itu Mas Budiman. Soal yang tadi disampaikan, saya kira kalau memang dari sisi kami itu tentu kepentingannya mungkin kalau mau diinikan penuntut umum yaitu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Tetapi dari sisi kami fokusnya sekali lagi Mas Budiman kita fokus pada peristiwa yang didakwakan di dalam surat dakwaan oleh penuntut umum yaitu kaitan dengan 340, 338 dan obstruction of justice itu. Oke, tadi dalam pelimpahan berkas tahap kedua Sambo juga meminta maaf kepada keluarga Brigadir Yosua. Meminta maaf. Betul. Kepada keluarga. Ya, kepada keluarga, kepada kedua orang tua Joshua baik ayah maupun ibu Joshua almarhum. Dan saya pikir itu satu sikap yang mungkin sejak lama beliau mau sampaikan tapi belum dapat kesempatan atau momentumnya. Dan hari ini tadi Mas Budiman beliau berkesempatan untuk menyampaikan itu. Tentu saja bagaimanapun sekali lagi Mas Budiman dalam peristiwa ini kan ada korban, ya. Ada korban dan jelas ada orang tua dari almarhum kehilangan anaknya. Dan dalam situasi ini tentu apalagi seorang ibu tentu sangat terluka hatinya. Dan pasti dalam lukanya dan barangkali proses ini juga tidak akan kalaupun nanti dijatuhkan hukuman mungkin juga tidak akan memulihkan serta-merta luka orang tuanya bagaimanapun karena kehilangan anaknya. Untuk itulah sebenarnya kepentingan bahwa keluarga korban juga perlu mendapatkan keadilan dan untuk itu menitipkan kepentingan itu pada jaksa penuntut umum itu saya pikir harus dibuka ruangnya seluas-luasnya bersamaan juga dengan kesempatan yang diberikan kepada terdakwa untuk bisa melakukan pembelaan diri. Nanti hakim yang menilai di antara keduanya. Dan tapi tidak meminta maaf pada Yosua juga. Gimana, Mas Tidak Budiman? meminta maaf pada Yosua. Secara khusus beliau hanya menyampaikan kepada keluarga korban. Itu yang tadi disampaikan secara tegas oleh beliau sebelum kemudian naik ke mobil untuk diantar ke Makobrimob ya. Kenapa kemudian tidak meminta maaf kepada Yosua? Saya pikir karena tadi yang disampaikan itu kan langsung oleh Pak Sambo, Mas Budiman, dan mungkin itu yang terlintas di dalam pikirannya itu yang disampaikan, Mas Budiman. Oke. Bagi Bang Mala, ada nggak strategi khusus yang akan dilakukan nanti ya ketika persidangan digelar gitu? Targetnya apa sih kalau bagi kuasa hukum untuk membebaskan Sambo dari berbagai tuduhan atau apa sebenarnya?
Sebenarnya sih kalau dari kami sederhana saja, Mas Budiman. Pertama, sekali lagi proses persidangan ini nantinya di tengah banyaknya spekulasi yang terjadi di luar pengadilan, di publik gitu, maka persidangan ini bisa tetap dijalankan secara objektif, imparsial, secara netral untuk kemudian hakim bisa memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil. Itu aja, tidak lebih tidak kurang, Mas Budiman. Strateginya apa? Kami tidak punya strategi khusus, yang jelas semua fakta yang kita miliki akan kita sajikan nanti di persidangan. Kita akan uji fakta-fakta itu, kita akan konfrontasikan fakta dari sisi kami, juga dari sisi penuntut umum. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa hadirkan kebenaran nanti untuk akhirnya diputus oleh hakim lewat putusannya. Itu aja, Mas Budiman, kalau dari sisi kami. Termasuk mendatangkan keterangan-keterangan ahli yang meringankan itu. Tentu, kami masih mengupayakan itu, Mas Budiman. Mudah-mudahan nanti ada ahli yang memang bersedia untuk menyampaikan keterangannya ya. Apalagi dengan adanya perkembangan bahwa ya dari sisi baik Pak Sambo maupun Bu Putri kan sudah berupaya sepenuhnya untuk kooperatif dalam pemeriksaan ini. Mudah-mudahan nanti ada ahli yang sampai siap. wawancara dilakukan sudah ada keterangan ahli yang siap untuk menyampaikan kesaksiannya di persidangan? Sementara ini ada satu dua ada ya? Mas Budiman, tetapi memang kebutuhan untuk persidangan ini ada beberapa keahlian dari bidang disiplin ilmu yang berbeda. Nah, itu yang masih belum kami bisa dapatkan selain disiplin ilmu hukum ya. Tapi sekali lagi kami masih mencoba meminta bantuan. Mudah-mudahan ini di perkembangan ke depan nanti kita bisa dapatkan ahli yang bersedia. Kalau terhadap opini publik, bahkan survei-survei yang juga sudah lebih dahulu mendahului pemeriksaan bahwa hukuman yang pantas atau ancaman hukuman yang pantas pada Verdi Sambo adalah hukuman mati gitu. Kalau Bang Mala melihat terhadap tren opini publik ini gimana? Ya, kalau menurut saya Mas Budiman begini, kalau di publik memang kan kita tidak bisa membatasi bagaimana publik harus berpikir masing-masing ya. Itu sangat sangat luas sekali publik itu. Tetapi karena peristiwa ini sudah dibawa ke dalam proses hukum, maka hukum punya mekanisme sendiri. Oke. Yang membedakan proses hukum di pengadilan dengan di publik adalah pada panduan atau pedomannya, Mas Budiman. Jaksa dia mewakili kepentingan publik dan korban, berbeda dengan penasihat hukum mewakili kepentingan kliennya. Hakim dia titik berdirinya objektif. Di antara tiga perbedaan ini yang menyatukan cuma satu, Mas Budiman. Orientasinya pada hukum. Oke. Itu yang tidak ada pada publik. Sehingga apa yang nanti didakwakan, apa yang dilakukan pembelaan oleh penasihat hukum, apa yang kemudian diputuskan oleh hakim, nanti pedomannya adalah hukum. Nah, dari sisi itu mungkin nanti bagaimanapun, sekali lagi kembali pertanyaan Mas Budiman, bahwa di luar ada begitu banyak spekulasi, pada akhirnya kita dalam kerangka masyarakat yang beradab, bermartabat, kita akan serahkan ini pada forum itu di pengadilan nanti. Dan mudah-mudahan setelah ada putusan pengadilan, kita bisa melihat bagaimana kebenaran itu terungkap yang sebenarnya, dan kita bisa menghormati semua putusan pengadilan itu, dan mengakhiri semua spekulasi itu. Kira-kira itulah yang kami bayangkan ke depan. Dalam bayangan Verdi Sambo sebetulnya kan ketika skenario ini dibuat kan sebetulnya juga yakin bahwa ini tidak bakal terungkap gitu kan. Gimana? Tapi awalnya kan memang sampai presiden berbicara 4 kali, itu kan sebenarnya kan upaya-upaya pada tahap pertama tadi kan menutup dengan berbagai skenario. Betul. Tapi kemudian itu terungkap kepada publik. Apa sebenarnya yang refleksi yang didapat oleh kuasa atau Verdi Sambo sampai kok menjadi terungkap gitu sebenarnya? Ya, saya pikir apa yang terjadi waktu di tahap awal itu, Mas Budiman, ya itu kan kondisi yang menurut Pak Sambo sendiri, dia tidak membayangkan dia harus apa, yang terlintas di pikirannya adalah itu. Segera dia mengatur supaya kemudian jangan sampai proses hukum menjerat, terutama karena itu melibatkan orang lain di luar dia juga. Gitu. Nah, dia berupaya untuk menutup itu. Tetapi lewat dari peristiwa itu, karena peristiwa itu sudah terungkap, kan Mas Budiman, pada akhirnya kan memang beliau juga tidak ada pilihan lain, karena sekarang juga sudah terungkap, maka kita waktu ketemu mau jadi kuasa juga kita mencoba meyakinkan beliau bahwa ya nggak ada lagi Pak, ini memang harus
kita sajikan apa adanya di hadapan pengadilan, dan untuk itu Anda mesti bersedia. Kalau tidak bersedia ya kita mungkin tidak bisa jalan sama-sama. Dan Pak Sambo akan buka-bukaan juga apa yang diketahuinya di persidangan nanti. Pasti. Saya pikir dia akan, mudah-mudahan dia tetap komitmen untuk menyampaikan fakta sekali lagi berdasarkan apa yang diketahui Mas Budiman. Karena ini sebuah peristiwa, ada kemungkinan dalam peristiwa itu ada yang terlewat, terlupa, justru itulah kemudian dikonfrontasikan lewat keterangan yang lain atau lewat bukti yang lainnya. Dalam bayangan Bang Mala memang masih ada fakta yang belum terungkap yang masih disimpan oleh Pak Sambo. Ya mungkin saja, karena kan ini rangkaian peristiwa yang cukup panjang ini Mas Budiman. Kan bisa jadi ada perbedaan keterangan antara yang satu dengan yang lain. Nah itu nanti kan harus dikonfirmasi, diverifikasi, mana yang lebih meyakinkan, mana yang lebih logis dalam keterangannya. Bisa saja salah satu saksi atau terdakwa lupa begitu, karena ini peristiwa yang cukup panjang, maka tentu kepentingan kita adalah bagaimana mencoba mendorong untuk mengelaborasi, mengingat kembali fakta-fakta apa yang terlewatkan, kemudian yang berbeda jadi sebenarnya yang bagaimana, itu yang nanti lebih banyak kita lakukan di dalam persidangan saya pikir. Mas. Dalam bayangan Bang Mala setelah bertemu dengan Sambo, membaca BAP, ada nggak sih kemudian celah bahwa Sambo akan lepas dari sangkaan dugaan pembunuhan? Ya, saya kira kita masih harus ini sih Mas Budiman, kita lihat dulu karena ini kita belum dapat berkas dan dakwaannya dari jaksa penuntut umum. Nanti soal itu tentu kami harus pelajari dulu berkasnya, dan setelah mempelajari berkasnya nanti baru bisa kita nilai apakah kemudian dakwaan 340 itu cukup berdasar dengan fakta-fakta yang disajikan dalam dakwaan, atau justru dakwaan yang lain, atau jangan-jangan memang ada pidana yang lain yang di luar ini. Nah itu menurut saya yang harus kita lihat dulu setelah berkas ada dan setelah berjalan di pengadilan. Tapi sudah diakui Sambo itu apa sih sebetulnya? Gimana? Yang kadang-kadang Sambo sudah mengakui perbuatannya, yang diakui itu perbuatan yang mana sebetulnya? Ya pertama misalnya soal skenario yang awal itu, Mas Budiman, itu kan memang beliau sudah sampaikan lah di hadapan publik. Ya itu salah saya. Ya betul. Terhadap peristiwa pembunuhannya dia diakui apa? Bahwa beliau misalnya ada laporan dari istrinya disampaikan, kemudian pada saat laporan itu beliau begitu emosional, itu kan beliau sudah sampaikan, sudah akui gitu. Nah terkait peristiwa-peristiwa lainnya, saya pikir itu yang nanti masih harus kita verifikasi lewat keterangan saksi yang lain, Mas Budiman. Oke, itu sidangnya kapan? Kira-kira akan mulai digelar? Hitungan kami kalau hari ini tanggal 10 kalau saya nggak salah, tanggal 10 itu pelimpahan berkas ke pengadilan. Mungkin pengadilan punya waktu antara 7 sampai 14 hari untuk menyiapkan. Menyidangkan. Dan itu akan selesai kira-kira dalam bayangan Bang Mala kapan? Akhir tahun ini akan selesai? Dugaan saya paling cepat akhir tahun ini, Mas Budiman. Kalau paling cepat saya pikir akhir tahun ini, 3 bulanan ya. Oke. Tapi betul nggak sih? Kalau sidang seminggu 2 kali mungkin bisa. Target dari Sambo adalah minimal terlepas dari ancaman hukuman mati. Tidak juga, Mas Budiman. Artinya kami ini tidak menarik kesimpulan di depan. Yang jelas begini, semua fakta akan kita sajikan dulu. Baru kemudian dari peristiwa, karena kan kita pasti menariknya legal fact-nya apa, material fact-nya apa dulu. Itu dulu yang kita sajikan. Dari rangkaian yang begitu banyak Mas Budiman, kita harus tentukan legal fact-nya yang mana. Setelah kita ketemu legal fact-nya, baru kita bisa bicara legal fact itu memenuhi kualifikasi di dalam pasal yang mana. Ini harus kita cocokkan dulu. Setelah kita cocokkan pun, kita masih harus menentukan apakah kemudian itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si X, si C, si A, dan seberapa besar pertanggungjawabannya menyangkut kontribusi kesalahannya dalam peristiwa itu. Itu semua dulu nanti kita uji dulu di persidangan, baru kemudian bisa kita tarik kesimpulan apakah benar 340 ini kualifikasinya cukup memenuhi tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan bisa dipertanggungjawabkan, atau hanya 338 misalnya itu. Nanti itu kita uji di pengadilan. Ya, mudah-mudahan segera selesai dan semua fakta-fakta yang itu bisa terungkap secara transparan di muka pengadilan. Ya, itu yang harapannya. Kita punya harapan yang sama, Mas Budiman. Sekali lagi dari sisi kami tidak muluk-muluk. Kami berharap bahwa publik memberikan kesempatan kepada Pak Sambo, Bu Putri, juga tentu kita menghormati jaksa penuntut umum nanti dalam proses dakwaannya. Sama-sama kita bawa fakta, kita berikan hakim untuk memutus secara objektif. Mudah-mudahan nanti dalam putusannya kita bisa menemukan keadilan bagi semua pihak, Mas Budiman. Bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk keluarga korban, juga untuk masyarakat. Kira-kira begitu, Mas Budiman, harapan kami. Oke, terima kasih Bang Rasa Mala Aritonang.
Teman-teman, itulah obrolan saya dengan salah seorang kuasa hukum dari Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu yang berbeda.